hidup bermasyarakat dan bernegara, berdampingan dan berbaur dengan individu lain, tentunya tak bisa lepas dari perbedaan pendapat satu dengan yang lainnya. Dalam pemerintahan contohnya, ada pihak yang berkoalisi dan ada pihak yang oposisi. Pernahkah kalian mendengar kata koalisi dan oposisi? Apa yang terbayang di benak kalian saat mendengar kata koalisi dan oposisi ini? Apakah politik? Pertentangan? Golongan kiri, golongan kanan? Atau hal-hal lain yang berlawanan? Pernahkah terbayang akan kehidupan di negara tanpa dua golongan ini? Damai belum bisa terjamin. Justru bisa jadi akan menimbulkan banyak ketimpangan. Cermati seberapa pentingnya kehadiran dua kubu ini. Dimulai dari koalisi. Koalisi atau coalition yaitu persekutuan. Koalisi dalam politik menjadi hal yang tak asing. Dimulai dari kesamaan pandangan, kemudian berjabat tangan, melakukan perserikatan demi tercapainya tujuan. Bukti nyata koalisi ini terekam dalam sejarah Islam. Seperti halnya saat Rasulullah SAW hijrah ke Habsah. Lalu ada juga dalam Piagam Madinah serta Perjanjian Hudaybiyah. Penyebaran dakwah juga bisa dilakukan dengan koalisi ini. Maka tidak heran di masa sekarang banyak pergerakan Islam yang cenderung masuk golongan. Kemudian pada dimensi lain yaitu oposisi. Oposisi atau opposition yaitu menentang atau menyanggah. Kebanyakan oposisi dianggap musuh dan perusuh. Namun dalam demokrasi, oposisi harus menjadi sparring partner. Fungsinya sendiri sebagai kontrol pemerintah. Secara tegas dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 79, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka satu sama lain tidak saling melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah yang mereka perbuat itu. Begitulah penjelasan mengenai alasan pentingnya kehadiran dua golongan ini. Coba pikirkan, ketika koalisi hadir tanpa oposisi, maka bayang-bayang otoritarian dipastikan akan menjadi sangat nyata. Yang di atas semakin berkuasa, yang berkuasa semakin semena-mena, ketidakadilan merajalela, dan yang di bawah semakin sengsara. Begitupun sebaliknya, ketika oposisi hadir tanpa koalisi, maka kewenangan pemerintah akan menjadi lemah. Lalu, hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Pembangkangan kebijakan, pemberontakan, kudeta, atau bahkan separatisme. Itulah mengapa dua golongan ini menjadi instrumen penting dalam pemerintahan. Untuk itu, yang bisa dilakukan adalah selektivitas terhadap berbagai pendapat. Dengan demikian, maka akan terbentuk pribadi kritis serta bijaksana.